Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Eskira. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dengan NIM 210160054. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Project Based Learning dari mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Yulianti Rashid, SPD, MPD. Materi akan saya tampilkan dalam berbentuk PowerPoint dengan audio suara saya sendiri. Jadi, selamat menyaksikan teman-teman semua. Model pembelajaran Project Based Learning. Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama ada pengertian dari Project Based Learning. Bagian kedua, karakteristik Project Based Learning. Bagian ketiga, kelebihan dan kelemahan Project Based Learning. Bagian keempat, langkah-langkah pelaksanaan Project Based Learning. Dan bagian kelima, pedoman dalam bimbingan Project Based Learning. Bagian pertama, pengertian Project Based Learning. Pengertian Project Based Learning menurut Saifuddin 2014 bagian 58 berpendapat bahwa Project Based Learning merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Sementara, menurut Istiani dan Puspitasari 2015 bagian 5, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan pada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Project Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu latar belakang masalah untuk mengerjakan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat siswa mengalami berbagai kendala-kendala kontekstual sehingga harus melakukan investigasi atau inquiry dan pemecahan masalah untuk dapat menyelesaikan proyeknya sehingga dapat mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Bagian kedua, karakteristik Project Based Learning. Karakteristik Project Based Learning menurut Daryanto Daraharjo 2012 bagian 162, karakteristik Project Based Learning yaitu 1. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. 2. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. 3. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. 4. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. 5. Proses evaluasi dijalankan secara kontinual. 6. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. 7. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. 8. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Bagian 3. Kelebihan dan kelemahan Project Based Learning. Kelebihan Project Based Learning menurut Daryanto Daraharjo 2012 bagian 162, kelebihan Project Based Learning yaitu 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. 2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. 4. Meningkatkan kolaborasi. 5. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. 6. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. 7. Memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 8. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. 9. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Kelemahan Project Based Learning.
Menurut Widyaswara 2016 bagian 189, kelemahan Project Based Learning yaitu 1. Pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. 2. Banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. 3. Banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan tradisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang dan tidak menguasai teknologi. 4. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan tim teaching dalam pembelajaran. 5. Peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. 6. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. 7. Apabila topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan. Langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan Project Based Learning dapat diatasi dengan beberapa langkah, yaitu 1. Memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah. 2. Membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek. 3. Meminimalisir biaya. 4. Menyediakan peralatan sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar. 5. Memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau. 6. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga guru dan peserta didik merasa nyaman dalam pembelajaran. Bagian 4. Langkah-langkah pelaksanaan Project Based Learning. Langkah-langkah pelaksanaan Project Based Learning. Menurut Mulyasa 2014 bagian 145, pedoman dasar dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning yaitu 1. Menyiapkan pertanyaan atau penguasaan proyek. Tahap ini sebagai langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. 2. Mendesain perencanaan proyek. Sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada di susunan suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan. Ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalan sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target. 4. Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Peserta didik mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan atau Education Audit. Bagian 5. Pedoman dalam bimbingan Project Based Learning. Pedoman dalam bimbingan Project Based Learning. Menurut Istriani dan Puspitasari 2015 bagian 132-100-134, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pijakan tindakan yaitu 1. Keautentikan. Kita harus memastikan keaslian dan kesahihan pembelajaran yang terjadi dalam pengerjaan proyek dengan melakukan strategi sebagai berikut. 1. Mendorong dan membimbing peserta didik untuk memahami kebermaknaan dari tugas yang dikerjakan. 2. Merancang tugas peserta didik sesuai dengan kemampuannya sehingga dia mampu menyelesaikannya tepat waktu. 3. Mendorong dan membimbing peserta didik agar mampu menghasilkan sesuatu dari tugas yang dikerjakannya. 2. Ketaatan terhadap nilai-nilai akademik dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. 1. Mendorong dan mengarahkan peserta didik agar mampu menerapkan berbagai pengetahuan atau disiplin ilmu dalam menyelesaikan tugas yang dikerjakan. Kedua, mendorong dan membimbing peserta didik untuk mampu berpikir tingkat tinggi dan memecahkan masalah. Merancang dan mengembangkan tugas-tugas yang dapat memberi tantangan pada peserta didik untuk menggunakan berbagai metode dalam pekerjaan masalah. 3. Belajar pada dunia nyata dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. 1. Mendorong dan membimbing peserta didik untuk mampu bekerja keras pada konteks permasalahan yang nyata yang ada di masyarakat. 2. Mendorong dan mengarahkan agar peserta didik mampu bekerja sama dalam situasi organisasi yang menggunakan teknologi tinggi. 3. Mengarahkan dan mendorong agar peserta didik mampu mengelola keterampilan pribadinya. 4. Aktif mandiri dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. 1. Mendorong dan mengarahkan peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah dibuatnya.
2. Mendorong dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan penelitian dengan berbagai macam metode, media, dan berbagai sumber. 3. Mengarahkan dan mendorong peserta didik agar mampu berkomunikasi dengan orang lain, baik melalui presentasi ataupun media lain. 5. Hubungan dengan ahli dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. 1. Mendorong dan mengarahkan peserta didik untuk mampu belajar dari orang lain yang mewakili pengetahuan yang relevan. 2. Mendorong dan mengarahkan peserta didik bekerja berdiskusi dengan orang lain atau temannya dalam memecahkan masalah. 3. Mengarahkan dan mendorong peserta didik mengajak atau meminta pihak luar untuk terlibat dalam menilai untuk unjuk kerjanya. 6. Penilaian dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. 1. Mendorong dan mengarahkan peserta didik agar mampu melakukan evaluasi diri terhadap kinerjanya dalam mengerjakan tugasnya. 2. Mengarahkan dan mendorong peserta didik untuk mengajak pihak luar terlibat mengembangkan standar kerja terkait tugasnya. 3. Mendorong dan mengarahkan peserta didik untuk menilai unjuk kerjanya. Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan. Terima kasih. Saya Amanda Sekira dengan NIM 21016054 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang mengucapkan terima kasih. Sekian dari penjelasan materi Project Based Learning, semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.